Saat ini, saya berada di Keraton Kaibon, salah satu situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten yang berada di kawasan Banten Lama. Keraton Kaibon dibangun pada awal abad ke-19 oleh Sultan Muhammad Syafiuddin untuk ibunya, yaitu Ratu Aisyah. Nama Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan, yang menunjukkan bahwa keraton ini merupakan bentuk penghormatan seorang anak kepada ibunya. Ratu Aisyah bukan hanya ibu dari seorang sultan. Beliau juga pernah berperan sebagai wali yang membantu menjalankan pemerintahan Kesultanan Banten. Karena peran penting tersebut, dibangunlah Keraton Kaibon sebagai tempat tinggal sekaligus simbol penghormatan kepada beliau. Keraton Kaibon menjadi salah satu bukti bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam sejarah Kesultanan Banten. Jika dilihat dari sisa bangunannya, Keraton Kaibon memiliki arsitektur yang cukup unik. Bangunan ini memadukan unsur budaya lokal Banten dengan pengaruh Islam dan Eropa yang berkembang pada masa itu. Meskipun saat ini hanya tersisa reruntuhan, kita masih dapat melihat bekas gerbang, dinding, dan struktur bangunan yang menunjukkan kemegahan keraton pada masa lalu. Dahulu, kawasan ini merupakan bagian penting dari lingkungan Istana Kesultanan Banten. Namun, kejayaan Keraton Kaibon tidak berlangsung lama. Pada tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penghancuran tersebut terjadi setelah adanya konflik antara Kesultanan Banten dan Belanda. Tindakan ini merupakan salah satu upaya Belanda untuk melemahkan kekuatan politik Kesultanan Banten. Akibatnya, sebagian besar bangunan keraton mengalami kerusakan dan hanya menyisakan beberapa bagian yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Saat ini, Keraton Kaibon telah menjadi salah satu situs cagar budaya yang penting di Provinsi Banten. Banyak wisatawan, pelajar, dan peneliti datang untuk mempelajari sejarah yang tersimpan di tempat ini. Keberadaan Keraton Kaibon menjadi pengingat bahwa Banten pernah memiliki peradaban yang maju dan berpengaruh di Nusantara. Menurut saya, Keraton Kaibon bukan hanya sekadar bangunan bersejarah. Situs ini juga menjadi simbol penghormatan kepada perempuan, simbol kejayaan Kesultanan Banten, dan bukti perjalanan sejarah masyarakat Banten. Oleh karena itu, Keraton Kaibon perlu terus dijaga dan dilestarikan, agar nilai sejarahnya dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Setelah mengunjungi Keraton Kaibon, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu situs bersejarah yang paling ikonik di kawasan Banten Lama, yaitu Masjid Agung Banten. Saat ini, saya berada di Masjid Agung Banten, salah satu peninggalan bersejarah yang menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan masyarakat sejak masa Kesultanan Banten hingga sekarang. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1566. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan sultan pertama Kesultanan Banten sekaligus putra dari Sunan Gunung Jati. Pada masa itu, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Masjid Agung Banten juga menjadi pusat penyebaran agama Islam, pendidikan, dakwah, dan berbagai kegiatan masyarakat. Salah satu keunikan masjid ini terletak pada arsitekturnya yang memadukan berbagai unsur budaya. Atap masjid yang bertingkat 5 menunjukkan pengaruh arsitektur tradisional Jawa. Sementara itu, menara masjid yang bertingkat 5 menunjukkan pengaruh arsitektur tradisional Jawa. Perpaduan berbagai unsur budaya tersebut mencerminkan Banten sebagai pusat perdagangan internasional yang terbuka terhadap berbagai bangsa pada masanya. Hingga saat ini, Masjid Agung Banten masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi masyarakat. Keberadaan masjid ini menjadi bukti penting perkembangan Islam serta kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Menurut saya, Masjid Agung Banten bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga merupakan warisan sejarah dan budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Banten maupun Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan masjid ini perlu terus dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang. Setelah mengunjungi Masjid Agung Banten, saya melanjutkan perjalanan ke Keraton Surosowan yang berada di kawasan Banten Lama. Saat ini saya berada di Keraton Surosowan, salah satu peninggalan penting Kesultanan Banten. Keraton Surosowan dahulu merupakan pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal para Sultan Banten. Dari tempat inilah berbagai kebijakan kerajaan dijalankan pada masa kejayaan Kesultanan Banten. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Kesultanan Banten berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Letaknya yang strategis membuat Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara. Salah satu komoditas utama yang diperdagangkan pada saat itu adalah lada, yang menjadi sumber kekuatan ekonomi Kesultanan Banten. Karena kemajuan tersebut, Keraton Surosowan menjadi simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kejayaan kerajaan. Jika melihat kondisi saat ini, sebagian besar bangunan keraton sudah tidak utuh lagi. Yang tersisa hanyalah reruntuhan dinding, pondasi, dan beberapa struktur bangunan. Meskipun demikian, sisa-sisa bangunan ini masih menunjukkan bahwa Keraton Surosowan pernah berdiri dengan megah. Keraton ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting,
karena menjadi saksi perkembangan pemerintahan dan kebudayaan Kesultanan Banten. Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Konflik antara Kesultanan Banten dan Belanda semakin meningkat karena adanya persaingan kepentingan politik dan perdagangan. Belanda berusaha menguasai wilayah Banten serta melemahkan kekuatan Kesultanan Banten. Akibat konflik tersebut, Keraton Surosowan mengalami kerusakan dan akhirnya dihancurkan oleh Belanda. Penghancuran ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh politik Kesultanan Banten. Dengan hilangnya pusat pemerintahan, kekuatan Kesultanan Banten semakin melemah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah kolonialisme di Banten. Saat ini, Keraton Surosowan telah menjadi situs cagar budaya yang dilindungi. Banyak wisatawan, pelajar, dan peneliti datang untuk mempelajari sejarah yang tersimpan di tempat ini. Keberadaan situs ini membantu masyarakat memahami perjalanan panjang Kesultanan Banten dari masa kejayaan hingga masa kemundurannya. Menurut saya, Keraton Surosowan bukan hanya sekadar reruntuhan bangunan tua. Situs ini merupakan simbol kejayaan, perjuangan, dan identitas masyarakat Banten. Oleh karena itu, Keraton Surosowan perlu terus dijaga dan dilestarikan agar nilai sejarahnya tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Setelah mengunjungi Keraton Surosowan, saya melanjutkan perjalanan ke Benteng Spilwijk yang berada di kawasan Banten Lama. Saat ini, saya berada di Benteng Spilwijk, salah satu peninggalan sejarah pada masa kolonial Belanda di Banten. Benteng ini dibangun oleh VOC pada abad ke-17 ketika Banten menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Nama Spilwijk berasal dari Cornelis Spilman, seorang pejabat VOC yang memiliki peran penting dalam hubungan antara VOC dan Kesultanan Banten. Benteng Spilwijk dibangun sebagai pusat pertahanan sekaligus markas militer Belanda di wilayah Banten. Selain itu, benteng ini juga digunakan untuk mengawasi aktivitas perdagangan yang berlangsung di sekitar pelabuhan Banten. Pada masa itu, Banten dikenal sebagai penghasil lada yang sangat diminati oleh pedagang dari berbagai negara. Karena memiliki posisi yang strategis, Banten menjadi wilayah yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan asing, termasuk VOC. Melalui Benteng Spilwijk, VOC berusaha memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di wilayah Banten. Keberadaan benteng ini menunjukkan adanya persaingan antara VOC dan Kesultanan Banten dalam menguasai perdagangan. Benteng ini juga menjadi simbol hadirnya kekuatan kolonial Belanda di kawasan Banten. Jika dilihat dari bentuk bangunannya, Benteng Spilwijk memiliki struktur yang kokoh dengan dinding tebal yang berfungsi sebagai pertahanan. Meskipun telah berusia ratusan tahun, sebagian bangunan benteng masih dapat kita lihat hingga saat ini. Sisa-sisa dinding benteng yang masih berdiri menunjukkan kualitas pembangunan pada masa kolonial. Benteng Spilwijk menjadi salah satu bukti sejarah yang menggambarkan bagaimana VOC menjalankan strategi militer dan perdagangan di Nusantara. Selain sebagai tempat pertahanan, benteng ini juga digunakan untuk memantau pergerakan masyarakat dan aktivitas di sekitar pelabuhan. Dari situs ini, kita dapat melihat bahwa sejarah Banten tidak hanya berkaitan dengan kejayaan Kesultanan Banten, tetapi juga berkaitan dengan masuknya pengaruh kolonialisme. Benteng Spilwijk menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang terjadi selama masa kolonial di Banten. Saat ini, benteng ini telah menjadi salah satu situs cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Banyak wisatawan, pelajar, dan peneliti datang untuk mempelajari sejarah yang tersimpan di tempat ini. Menurut saya, Benteng Spilwijk memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena menjadi bukti nyata hubungan antara perdagangan, kekuasaan, dan kolonialisme di Banten. Oleh karena itu, situs ini perlu terus dijaga dan dilestarikan agar dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah bagi generasi mendatang. Setelah mengunjungi berbagai situs sejarah di kawasan Banten Lama, saya juga ingin mengenalkan salah satu warisan budaya Banten yang masih dapat dinikmati hingga saat ini, yaitu sate bandeng. Sate bandeng merupakan salah satu makanan khas yang paling terkenal di Provinsi Banten. Kuliner ini telah dikenal sejak masa Kesultanan Banten dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Sate bandeng dibuat dari ikan bandeng yang diolah dengan berbagai rempah khas sehingga menghasilkan cita rasa yang unik. Keunikan sate bandeng terletak pada proses pembuatannya yang berbeda dengan sate pada umumnya. Daging ikan bandeng terlebih dahulu dipisahkan dari tulang dan durinya. Setelah itu, daging ikan dihaluskan dan dicampur dengan berbagai bumbu rempah. Kemudian daging tersebut dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan bandeng. Setelah proses tersebut selesai, ikan dipanggang hingga matang dan siap disajikan. Teknik pengolahan ini membuat sate bandeng memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang khas. Pada masa Kesultanan Banten, sate bandeng sering disajikan sebagai hidangan bagi tamu penting dan kalangan bangsawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sate bandeng memiliki nilai sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya Banten. Selain memiliki nilai sejarah, sate bandeng juga mencerminkan kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki masyarakat Banten. Ikan bandeng dipilih karena mudah ditemukan dan telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir Banten. Hingga saat ini, sate bandeng masih menjadi salah satu kuliner yang banyak dicari oleh wisatawan. Banyak pengunjung yang menjadikan sate bandeng sebagai oleh-oleh khas ketika berkunjung ke Banten. Keberadaan sate bandeng menunjukkan bahwa warisan budaya tidak hanya berupa bangunan bersejarah. Warisan budaya juga dapat berupa makanan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Melalui kuliner tradisional, masyarakat dapat mengenal sejarah dan identitas suatu daerah. Sate Bandeng menjadi salah satu contoh bagaimana tradisi kuliner mampu bertahan di tengah perkembangan zaman. Menurut saya, sate Bandeng bukan hanya sekadar makanan khas. Sate Bandeng merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Banten yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dengan melestarikan kuliner tradisional seperti sate Bandeng, kita turut menjaga kekayaan budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, masyarakat dan generasi muda perlu terus memperkenalkan serta mendukung keberadaan kuliner khas Banten sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Berdasarkan hasil kunjungan yang telah saya lakukan, kawasan Banten Lama memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Banten. Berbagai situs yang saya kunjungi menunjukkan bahwa Banten pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang maju di Nusantara. Keraton Kaibon dan Keraton Surosowan menjadi bukti adanya sistem pemerintahan yang berkembang pada masa Kesultanan Banten. Masjid Agung Banten menunjukkan kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Banten sejak masa lalu. Sementara itu, Benteng Spelwijk menjadi bukti adanya pengaruh kolonialisme Belanda di wilayah Banten. Keberadaan berbagai situs tersebut membentuk identitas budaya masyarakat Banten yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Selain situs sejarah, kuliner khas seperti sate Bandeng juga menjadi bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Warisan budaya tidak hanya berupa bangunan bersejarah, tetapi juga tradisi dan makanan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perkembangan zaman dan perubahan sosial dapat menjadi tantangan dalam upaya pelestarian budaya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat peninggalan sejarah yang ada. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam mengenalkan kembali sejarah dan budaya Banten kepada masyarakat luas. Melalui kunjungan ini, saya memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas yang membentuk kehidupan masyarakat saat ini. Karena itu, pelestarian situs sejarah dan budaya perlu terus dilakukan agar warisan berharga ini tetap terjaga untuk generasi mendatang.